Di dunia yang katanya modern ini, ironi masih jadi makanan sehari-hari. Kita hidup di zaman serba canggih, tapi nyawa manusia masih gampang banget diperlakukan kayak angka statistik. Gaza hari ini jadi saksi paling nyata. Anak-anak, ibu-ibu, orang tua, semua kebanjiran luka, sementara panggung politik global sibuk debat dan veto. Dari ruang sidang PBB sampai jalanan kota-kota dunia, suara protes udah nggak bisa lagi dibungkam. Ini bukan cuma soal politik ribet antar negara, tapi soal nurani. Siapa yang masih punya hati dan siapa yang rela nutup mata. Bayangin situasi gini, lu lagi di forum paling gede di dunia yang katanya mewakili umat manusia buat nyari solusi damai. Semua negara ngumpul, dari yang gede sampai yang kecil, dari yang kaya sampai yang miskin. Topiknya bukan soal receh, ini soal hidup mati ribuan orang di Gaza. Anak kecil, ibu-ibu, orang tua, semua lagi jadi korban. Darah, air mata, hancurnya rumah-rumah, itu semua realita di lapangan. Nah, di tengah suasana segenting itu ada usulan, ayo kita stop dulu tembak-tembakan. Setidaknya gencatan senjata sementara biar orang bisa bernapas. Terdengar, wajar kan? Kemanusiaan basic. Mau siapapun lo, kalau lihat bayi menangis di puing-puing, lo pasti mikir, udah deh stop dulu kekerasan. Tapi ternyata nggak semua mikir gitu teman-teman. Masuklah si utusan dari Amerika, Morgan Ortagus. Dengan wajah datar penuh percaya diri, dia ngeluarin kartu sakti bernama veto. Sekejap, semua suara mayoritas yang dukung perdamaian itu langsung ke cancel. Dan karena dia punya privilege, semua harus nurut. Gila nggak? Di luar ruang sidang, orang-orang ngamuk. Mereka teriak, memalukannya dirimu, memalukannya dirimu. Itu bukan sekadar kata-kata teman-teman. Itu jeritan hati manusia yang ngerasa dihianati. Lo bayangin, dunia udah kayak jadi penonton film horor, tapi bukan sekadar nonton. Ini beneran nyawa nyata yang melayang. Amerika sering banget jualan narasi demokrasi, hak asasi manusia, freedom. Tapi giliran ada kesempatan buat nunjukin konsistensi, malah main veto. Jadi kelihatan banget double standarnya. Kalau rakyat sipil di tempat lain diserang, mereka cepat banget bereaksi. Tapi kalau yang jadi korban orang Palestina, responnya beda, malah ditutup jalan damai dengan alasan politis. Sementara itu, solidaritas global makin gede. Di jalan-jalan, orang-orang gak peduli status sosialnya, agama, atau negaranya. Mereka satu suara, hentikan pembantaian. Mereka ngerti, ini bukan soal politik ribet, ini soal nurani dasar. Nyawa manusia nggak boleh jadi angka statistik. Yang bikin makin ironis, dunia udah capek banget sama perang. Semua negara kecil-kecil berharap PBB bisa jadi tempat cari keadilan. Tapi pas lihat realita, mereka cuma bisa geleng-geleng kepala. Satu negara bisa ngeblok suara mayoritas. Jadi wajar kalau orang-orang akhirnya ngerasa, buat apa ada PBB kalau tiap keputusan bisa di-bypass kayak gini? Nah, dari situ lo bisa lihat jelas. Yang lagi dipertaruhkan bukan cuma Gaza, tapi juga masa depan sistem dunia. Kalau mekanisme global nggak bisa lindungi orang paling rentan, berarti ada yang salah banget sama cara kerja tatanan internasional. Dan protes orang-orang di luar sidang itu bukannya lebay, justru itu alarm. Mereka ngomong apa yang banyak orang pengen bilang tapi nggak punya mic di forum elit. Memalukannya dirimu. Itu bukan sekadar nyindir, itu kayak tamparan moral. Karena ketika lo punya kekuasaan sebesar itu, tanggung jawab lo juga harus sebesar itu. Lo nggak bisa main veto seenaknya sementara ribuan orang jadi korban. Jadi, narasi ini nggak cuma soal politik, ini refleksi tentang kemanusiaan. Dunia lagi diuji. Apakah kita bakal terus biarin segelintir negara kuat nentuin siapa yang boleh hidup damai dan siapa yang harus terus menderita? Atau kita berani bilang cukup, dengan cara apapun, suara rakyat, aksi massa, solidaritas global, karena pada akhirnya sejarah nggak bakal inget detail diplomasi rumit di balik meja sidang. Yang bakal diingat adalah ada orang-orang yang berdiri dan bilang stop, nyawa manusia lebih berharga dari permainan politik. Dan ada juga yang memilih diam atau bahkan menghalangi. Di
Di sudut lain dunia, teman-teman, tepatnya di Yunani, semangat protes juga membara. Dari atas Akropolis yang jadi simbol kejayaan peradaban Yunani, sekelompok demonstran membentangkan spanduk raksasa bertuliskan kecaman pada Israel, menyebutnya sebagai negara pembunuh. Aksi itu langsung jadi sorotan karena penuh ironi. Kalau lu tarik mundur ke ribuan tahun lalu, Yunani pernah punya sejarah panjang dengan bangsa Yahudi. Tahun 332 SM, pasukan Yunani menaklukkan wilayah Israel kuno, lalu coba memaksa orang Yahudi buat melebur ke dalam budaya mereka. Ironinya, sekarang orang Yunani malah milih monumen paling keramat mereka buat memprotes negara Yahudi modern, seakan lupa atau cuek sama sejarah yang dulu mereka ciptakan sendiri. Pertanyaannya, apakah mereka sadar sedang lawan narasi sejarah atau memang nggak peduli sama kompleksitasnya? Dan dampak dari genosida Israel ini, Portugal akan mengakui negara Palestina merdeka pada hari Senin mendatang. Tentunya ini akan menjadi pemicu bagi negara lain untuk juga turut mengakui kemerdekaan Palestina. Dan mungkin saja teman-teman, itu akan terjadi juga di negara Spanyol. Ada suara berbeda tapi nggak kalah lantang. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez angkat bicara dengan sikap tegas. Dia menegaskan bahwa negaranya berdiri di sisi sejarah yang benar. Buatnya, apa yang terjadi di Gaza nggak bisa ditutup-tutupi lagi, itu jelas sebuah genosida. Ia bahkan mengajak orang lain mengulanginya, seolah ingin memastikan dunia nggak bisa pura-pura tuli. Pesan itu bikin banyak pihak angkat alis, karena jarang ada pemimpin Eropa yang ngomong sefrontal itu. Ha situado a España en el lado correcto de la historia. Lo que está pasando en Gaza es un genocidio. Repita conmigo, señoría, es un genocidio. Kalau lo lihat keempat potret tadi, veto Amerika di PBB, protes besar di Akropolis, keberanian Portugal menyatakan kemerdekaan Palestina, dan suara lantang dari Madrid, semua nunjukin hal yang sama. Dunia lagi pecah. Ada yang bela mati-matian kepentingan politik dan aliansinya, ada yang turun ke jalan nunjukin solidaritas, dan ada juga pemimpin yang berani pasang badan lawan arus. Tapi apa makna sebenarnya dari semua ini? Pertama, jelas banget kalau rakyat biasa di banyak negara udah muak. Mereka ngerasa dunia terlalu sering tutup mata kalau yang jadi korban adalah orang Palestina. Makanya, tiap kali ada tragedi di Gaza, protes meledak di mana-mana, entah di Eropa, Asia, sampai Amerika Latin. Orang udah nggak percaya lagi sama janji-janji kosong tentang hak asasi manusia yang cuma dipakai kalau sesuai kepentingan. Kedua, ada semacam benturan memori sejarah yang nggak bisa dihindarin. Yunani dengan sejarahnya, Israel dengan identitasnya, Palestina dengan penderitaannya, semua saling berkelindan. Aksi spanduk di Akropolis kayak lagi ngasih pesan, bahkan simbol kejayaan lama pun bisa dipakai buat mengingatkan dunia bahwa peradaban nggak ada artinya kalau manusia masih tega saling bunuh. Tapi di sisi lain, banyak juga yang mempertanyakan, apakah aksi itu bentuk solidaritas tulus atau sekadar main simbol tanpa ngerti sejarah dalamnya? Ketiga, muncul tokoh-tokoh politik yang mulai ngomong apa adanya. Sánchez misalnya, nggak pakai bahasa diplomatis yang rumit. Dia gamblang bilang apa yang terjadi adalah genosida. Kalimat sederhana, tapi impactnya gede banget. Karena begitu seorang kepala pemerintahan ngomong gitu, dia nggak cuma bikin pernyataan politik, tapi juga narik garis moral. Jadi kalau ditarik ke garis besar, teman-teman, semua ini sebenarnya nunjukin bahwa krisis Gaza bukan cuma isu Timur Tengah. Ini udah jadi cermin buat seluruh dunia. Lo bisa lihat siapa yang benar-benar pegang prinsip, siapa yang cuma mikirin kepentingan, dan siapa yang berani atau nggak berani ngomong jujur. Di forum PBB yang lagi panas itu, utusan Palestina akhirnya buka suara dengan nada yang tegas dan penuh keyakinan. Dia bilang bahwa Israel nggak akan pernah berhasil membasmi rakyat Palestina. Menurutnya, mereka akan tetap tinggal di tanah itu, dan nggak ada satupun kekuatan di muka bumi yang bisa meniadakan keberadaan mereka. Pesannya jelas, bagi siapapun yang masih ngeyel menyangkal realita, saatnya bangun dan buka mata. Nor will they be able to succeed in eradicating tens of thousands, millions of Palestinians. We are here to stay, and there is no power on earth that will negate our existence. So for those who are living in denial and drunk with their ecstasy and victories, wake up.
Kalimat itu sebenarnya lebih dari sekadar pidato politik. Itu semacam deklarasi hidup. Kayak suara hati jutaan orang yang selama puluhan tahun berusaha bertahan di tengah reruntuhan, blokade, dan serangan yang gak ada habisnya. Bukan cuma soal tanah, tapi soal eksistensi, soal hak buat bernapas sebagai manusia merdeka. Kalau kita tarik ke belakang, narasi Palestina emang selalu penuh luka, tapi juga penuh keteguhan. Setiap kali ada upaya buat ngehapus mereka dari peta, justru makin kelihatan bahwa mereka nggak bisa dipadamkan. Dari kamp pengungsian sampai jalanan kota besar dunia, dari doa kecil ibu-ibu sampai teriakan massa di demonstrasi, semuanya tuh jadi bukti keberadaan Palestina itu real, nyata, dan nggak bisa dibantah. Dan di titik ini, lo bisa lihat betapa kontradiktifnya dunia. Ada negara superpower yang main veto demi jaga kepentingan, ada simbol-simbol kuno yang dipakai buat protes, ada pemimpin yang berani nyebut kata genosida, dan ada rakyat biasa yang turun ke jalan biar suara mereka nggak tenggelam. Tapi di tengah semua itu, Palestina tetap ngomong dengan kepala tegak. Mereka ada dan mereka bakal terus ada. Jadi, waktu mereka bilang mereka akan tetap ada, itu bukan sekadar kalimat biasa. Itu sumpah, itu janji, dan itu perlawanan. Dan buat siapapun yang masih ngotot menyangkal, memang udah waktunya bangun. Karena sejarah udah nulis jelas. Palestina bukan cuma kisah penderitaan, tapi juga kisah keteguhan yang gak akan pernah bisa dihapus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.